Jatuh air mataku, syukuri ujianmu. Ilham, pemuda tampan yang akhlaknya tidak secemerlang namanya. Pemuda ini terperosok dalam kehidupan malam yang penuh kesenangan. Ia sampai lalai menjadi teladan baik bagi adik-adiknya, Aini dan Aisyah. Dan juga tidak membalas perhatian Karmila, gadis yang sangat memperdulikannya. Assalamualaikum Bang Ilham. Waalaikumsalam. Abang kok baru pulang sih? Bapak nungguin tuh Bang, semalaman sampai khawatir kayak gitu. Udah lah, nggak perlu tahu, nanya mulu. Kak Carmila mau ke depan tuh, anterin Gi. Temen kita ada yang ketusuk. Kita harus bantuin mereka. Ketusuk? Iya. Bang Ilham, jangan pergi, nanti kalau Bang Ilham kenapa-napa gimana? Mila! Pantesan kamu diantar sama Kang Dadan nggak mau. Ternyata mau ketemu sama laki-laki ini. Mila, kamu harus sadar dong. Papa kamu itu calon lurah. Kamu harus bergaul dan berteman sama orang-orang yang elit. Jangan yang bobrok dan memalukan seperti ini. Maksud ibu ngomong kayak gitu apa ya? Ibu pikir kami ini apa? Mama udah dong, Ma. Mama jangan bikin malu Carmila di sini. Orang tadi cuma ketemu doang kok. Lebih baik saran dari saya, mendingan tante pergi aja dari sini sebelum saya... Apa? Kamu ngancam? Iya. Kamu mau saya tuntut? Ilham, udah nggak usah diurusin. Malu lah urusan sama mama kayak gini. Ini lagi kacau Ilham, ayo. Ia habiskan waktunya dalam gemerlapnya dunia. Ia menganggap kesenangan dunia ada di atas segalanya. Ia biarkan dirinya tenggelam, hingga akhirnya ia makin terpuruk dan tak mampu keluar. Bapak kenapa sih, Pak? Bapak tuh nggak pernah ngertiin Ilham, Pak. Ilham itu punya dunia sendiri, Pak. Jadi Bapak nggak bisa larang-larang Ilham. Ilham, di dunia ini kamu nggak bisa hidup seenaknya. Harus ada aturan, kembali kepada agama. Kamu ini kan lulusan pesantren, harusnya kamu paham. Paham apa, Pak? Mau bahas agama lagi? Pak, jujur ya, Ilham waktu itu masuk pesantren juga terpaksa gara-gara Bapak. Biar sekarang Ilham pokoknya pengen bebas-bebasin. Astagfirullahaladzim. Ilham, dengar, kamu kira umur itu ada di tangan kamu, ha? Kalau kamu nggak mau dengerin Bapak, pergi dari sini. Pergi kamu! Biarkan dia pergi. Pergi, Ma. Camkan ya. Kamu pergi dari sini, cari kebebasan kamu. Tapi suatu saat nanti kamu akan terpuruk dan kamu akan ingat kepada Allah. Tapi saat itu sudah terlambat. Enggak. Ilham gak bakal nyesel, Pak. Penyesalan Ilham selama ini, kenapa Ilham gak pergi aja dari dulu? Pergi kamu! Pergi! Udah. Udah biarin dia. Ayo masuk. Ilham makin tak bisa mengendalikan diri dalam kehidupan bebas yang dia inginkan. Dan akhirnya dia hancur oleh keinginannya sendiri. Ia terpuruk dan nyawanya berada di ujung tanduk. Biar sekarang Ilham pokoknya pengen bebas-bebasin. Astagfirullahaladzim. Ilham! Dengar! Kamu kira umur itu ada di tangan kamu, ha? Panas. Tolong! Tolong! Bro, tolongin gua, bro! Bro, panas, bro! Bro, tolongin gua! Tolong, panas! Tolong! Ya Allah! Ya Allah, hamba mohon kepadamu, ya Allah, jangan masukkan hamba ke sini, ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba. Hamba nggak mau masuk neraka, ya Allah. Hamba ingin bertobat.
Ampuni hamba ya Allah. Tolong! Pak! Pak, tolongin Ilham, Pak, yang udah kami, Pak. Ilham, Pak, tolongin Ilham, Pak. Ilham, Pak. istighfar nak, istighfar. Astagfirullahaladzim. Lagi istighfar. Astagfirullahaladzim. Pak, maafin Ilham. Ilham mau tobat, Pak, maafin Ilham. Bapak! Kata-kata Bapak benar. Umur di tangan Allah. Maafin aku, Pak. Aku akan bersimpuh di kaki Bapak untuk minta maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak? Pak? Bapak kenapa ya? Semenjak Bang Ilham pergi, Bapak jadi sering sakit keras, Bang. Pak, maafin Ilham ya, Pak. Ilham benar-benar sadar. Ilham selama ini nggak pernah dengerin apa kata Bapak. Dan Ilham juga sadar, Pak. Ilham selama ini ngejauhin ajaran agama. Ilham janji, Pak. Ilham pengen tobat. Ilham pengen berubah, Pak. Maafin Ilham ya, Pak. Maafin Ilham. Pak. Anakku. Bapak memaafkan kamu, nak. Walaupun kamu nakal, kamu tetap anak Bapak. Pesan Bapak supaya mulai sekarang kamu jadi pelindung adik-adik kamu dan nenek. Tertutup mata jiwaku berselimutkan dosa. Bertahun-tahun diriku terlena akan nikmatnya dunia. Tertunduk wajahku bersujud kelam dalam sesal, tertatih-tatih imanku tergoda akan indahnya dunia.
Lo ngapain? Bantuin lo. Gak usah, Bul. Biar gue sendiri aja. Biar cepat. Bul, ini amanah dari bokap gue, Bul. Bapak Tapi gue pengen nebus kesalahan gue ke bokap gue. Biarin gue sendiri. Allahu Akbar, mata jiwaku berselimutkan dosa. Bertahun-tahun diriku terlena akan nikmatnya La ilaha illallah. Acaranya udah selesai kan? Mak, maaf ya saya nggak ngikutin dari awal sampai akhir. Tapi tukang kebun saya suruh ngelayat. Oh ya, saya kirim juga uang 200.000. Udah terima kan? Pasti udah terima dong. Tentunya cukup ya. Ayo. Ayo. Jatuh air mataku, syukuri ujianmu. Ampuni dosa. Pak, maafin Ilham ya Pak. Ilham benar-benar menyesal. Dan Ilham juga baru sadar. Gak ada satupun kebebasan yang bisa menolong Ilham. Ilham janji, Pak. Ilham akan berubah. Dan Ilham akan menjalani semua amanah dari Bapak. Maafin Ilham ya, Pak. Pak, pokoknya kita harus berangkat umroh, Pak. Harus bisa. Rani kan udah bilang sama Bapak tiap hari, Bapak itu bendahara masjid. Masa nggak bisa pakai uang masjid sedikit pun? Nggak bisa, Rani. Umroh itu kan mahal. Bisa, Pak. Pasti bisa. Bapak bisa pinjem uang masjid. Ya kalau nggak dikasih pinjem, Bapak bisa ambil dikit-dikit. Nanti kita kembalikan. Rani itu bosan miskin, Pak. Apa hubungannya miskin sama umroh? Ada hubungannya, Pak. Kata temen Rani, siapapun yang berangkat umroh ke Mekah dan berdoa, pasti hidupnya akan berubah. Nanti kita di sana sekalian nyalap berkah, Pak. Kita ngemis. Pasti untungnya banyak. Ngemis? Iya. Kita pasti kaya, Pak. Ya, Pak. Gimana pun kita harus berangkat umroh ya, Pak. Jawab dong, Pak. Ya, Pak. Berangkat ya. Udah berangkat. Beneran? Yes. Makasih, Pak. Rani sayang sama Bapak. Berangkat umroh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak semua, saya punya kabar gembira. Pembangunan masjid kita yang selama ini tertunda akhirnya bisa berlanjut. Ada donatur yang menyumbangkan hartanya 300 juta untuk renovasi masjid. Alhamdulillah. Akhirnya saya punya kesempatan juga buat dapetin duit buat umroh. Kalau jumlahnya segitu, insya Allah pembangunan masjid kita akan segera rampung, Pak Haji Mardani. Iya, Pak Haji Salim. Saya yakin juga begitu. Karena donatur tersebut sudah membayar kontraktor. Kalau udah ditanganin sama kontraktor, dari mana gue dapet duit? Kalau boleh tahu kontraktornya dari perusahaan mana, Pak Haji? Dari PT Wahana. Pak Irwan Rahmat yang ditunjuk sebagai pimpinan proyek. Iwan Rahmat, PT Wahana. Dia kan teman lama gua. Apa? Istri lu kena kanker stadium 3. Iya, Wan. Wan, lu kan teman lama gua, Wan. Gua minta tolong sama lu, Wan. Biar penyakit bini gua nggak makin parah, Wan. Lu tuh satu-satunya orang yang bisa nolongin gua, Wan. Lu kan bisa menekan biaya renovasi masjid, Wan. Lu kurang-kurangin aja biayanya, Wan. Kayak pasir, semen, lu beli aja yang kelas 2, Wan. Terus juga tukang lu kurang-kurangin aja. Kalau ketahuan, ntar kita dikira korupsi. Gak bakal ketahuan, Wan. Gue jamin, Wan. Gue jamin. Gue akan bendahara masjid, Wan. Sekarang, tergantung lu, Wan. Tergantung lu nya, Wan. Wan, tolongin gue, Wan. Ya, Wan, ya.
Wan. Makasih, Wan. Makasih, Wan. Makasih ya, Wan. Ya Pak, ini Pak, catnya Pak. Mas, ini teh yang paling murah aja catnya. Terus juga semen juga yang paling murah. Pasir besi yang kelas 2 aja. Ya, Ya, masih ada Pak, ada. jangan lupa buat gosong ya. Oke Pak. Terima kasih ya. Oke. Ampun, ini pasir jelek banget. Banyak kerikilnya lagi. Pak Salim. Nih, Pak Salim, coba lihat. Pasir jelek banget, banyak kerikilnya, nggak salah nih. Iya nih, kok jelek banget ya? Tuh, semennya juga kagak bermerek. Beli di material mana ya? Besi kecil. Katanya mau dikasih yang 16, yang gedean. Ini mungkin buat campuran, Pak Haji. Campuran apaan? Ini kan buat pembangunan masjid. Kenapa kualitasnya kayak gini? Ini saya bingung nih. Jangan-jangan dia mau ngirit apa mau korupsi? Maaf Pak Haji, kita nggak boleh sujud. Saya yakin Iwan itu orangnya nggak begitu. Dan juga dia kan ditunjuk langsung sama donatur. Saya yakin Iwan orangnya amanah. Iya benar Pak Haji. Sebaiknya nanti kita tanya saja langsung ke yang bersangkutan. 8 juta, 9 juta, 10 juta, 11 juta. Ditambah ini 50 juta. Berarti uang kita 61 juta, Bu. Kamu bukan. Sekarang kita berangkat umroh, Bu. Beres, Pak. Alhamdulillah. Akhirnya jadi berangkat umrah juga. Amin. Tapi Bu, kamu harus segera daftar. Karena si Haji Mardani udah mulai curiga Mas Iwan. Kalau Iwan itu korupsi. Ya Bapak takut aja kalau Iwan nggak bisa jaga omongan. Rasa bener Haji Mardani. Pak, kita habisin aja, Pak. Kita bikin malu di depan jamaah. Nanti kalau orang-orang sudah nggak ada yang percaya, dia bisa apa? Ya udah, Pak. Saya lupa dulu. Ya. Alhamdulillah. Tadi ya Bu, jagungnya itu Makasih ya, saya Pak. dapat banyak. Stop. Bu Rani. Abis sholat di mana? Apa habis pengajian ya? Kok pakai mukena gitu sih? Enak aja lo kalau ngomong habis dari pengajian. Saya ini habis belanja di mall. Lah, kok habis belanja pakai mukena, Bu? Saya itu memang sengaja. Saya mau coba mukena ini dipakainya enak apa enggak. Mukena ini kan saya beli di mall. Mahal. Nanti kalau enggak enak kan bisa ditukerin. Oh iya Pak, uang kembalian yang 2.000 itu buat Bapak aja ya. Nanti Makasih. bikin pesta di rumah. Makasih Mbak. Ya. Rani, mukena itu bukan buat jalan, tapi buat sholat. Makanya lu tuh rajin sholat biar ngerti mukena itu manfaatnya buat apa, tepatnya pakai di mana. Nah, Kalau ngomong itu dipikir
mikir. Jangan pernah nyuruh saya rajin sholat. Sholat saya itu lebih rajin daripada ibu-ibu semua. Ngerti nggak? Buktinya sebentar lagi saya akan berangkat umroh. Hah? Umroh? Kaget kan? Kaget. Saya juga kaget. Tapi ya namanya rezeki, nggak akan ada yang tahu siapa yang berangkat umroh duluan. Makanya jangan pernah memandang rendah saya. Nih lihat, semua barang saya beli ini khusus buat berangkat umroh. Ini mau kena? Saya pakai, saya coba. Nanti kan di Mekah saya harus bolak-balik pakai mukena, ya kan? Bagus kan, Bu? Bu Rani di Mekah tuh nggak pakai mukena, pakaiannya pakaian ihram. Denger tuh. Sirik aja. Ya terserah saya. Yang umrah itu saya. Saya mau pakai apa aja juga terserah saya. Rani. Oke, selangit. Ibu-ibu. Tapi ngomong-ngomong ya, si Rani itu dapat duit buat umroh dari mana ya? Aja nggak pernah. Lagu-laguan mau umroh ya? Curiga saya. Tapi ya udahlah, ntar aja ngurusin Rani. Ayo. Sami Allah liman hamidah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa bapak-bapak? Niat saya aneh seperti itu. Pak Haji, saya selaku RW di sini mendapat kabar yang kurang sedap tentang Pak Haji. Kabar yang tidak sedap itu adalah Pak Haji telah kong kali kong dengan pengelola pembangunan masjid. Untuk menekan biaya renovasi masjid. Astagfirullahaladzim. Dapat isu dari mana bapak-bapak? Saya sudah puluhan tahun jadi pengurus masjid. Dan saya nggak pantas melakukan hal seperti itu. Pak Haji, saya selaku RW di sini juga tidak mau asal nuduh. Tetapi saya juga tidak mau ada kebohongan di masjid kita. Makanya untuk itu, kami mau meriksa semuanya dengan seksama. Termasuk meriksa Pak Haji. Maaf Haji ya. Silakan. Astagfirullahaladzim. Ini uang siapa ini? Pak Haji, jangan sok kaget gitu Pak Haji. Pak Haji nggak tahu apa pura-pura nggak tahu. Udah cukup sandiwaranya Pak Haji. Sekarang jelaskan ke kita dari mana uang sebanyak ini. Demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak pernah naruh uang ini di tas saya. Saya nggak pernah korupsi uang masjid. Saya puluhan tahun jadi pengurus. Saya nggak pernah korupsi. Saya... Haji? Haji? Pak Haji? Pak Haji? Ada apa ini? Pak Haji? Pak Haji? Pak Haji. Pak Haji ini ketangkep tangan korupsi uang masjid.
Tidak mungkin dia melakukan perbuatan ini. Pak Haji, Pak Haji. Astagfirullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doain ya Bu, biar selamat sampai sana. Kalian nabungnya yang banyak, biar bisa nyusul umroh. Kayak kita ya Pak. Kayak, jangan jajan terus, nabung. Titip rumah ya. Ih, gak punya perasaan banget ya. Haji Manden lagi makamin, malah dia senang-senang. Begini aja mau berangkat umroh. Tapi hebat ya. Cuma pengurus masjid aja bisa umroh. Duit dari mana mereka? Ibu, denger Mona deh. Jangan-jangan mereka itu bersenang-senang pakai duit kas masjid. Bisa juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, sangat gak baik kalau kita itu seuzon sama orang lain. Apalagi orang yang kita omongin itu tetangga kita sendiri yang akan berangkat umrah. Jadi lebih baik kita doakan aja yang terbaik agar mereka bisa selamat dalam perjalanan ibadah dan juga perjalanan pulang. Ilham, apa mereka bisa selamat? Mereka berangkat umroh dengan cara yang salah. Misalnya duit korupsi. Astagfirullahaladzim, bukan begitu Bu. Alah, udah, nggak usah kebanyakan ngomong deh kamu. Suasana sehatnya segala, hah? Ilham, kamu tuh ngajak, kamu tuh mantan narapidana, ngerti nggak? Kamu pikir dengan kamu jadi penggali kubur terus tobat kamu itu diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala? Hah? Enggak, belum tentu. Astagfirullahaladzim. Bu, saya mohon sama kalian, tolong kalian jangan pernah seuzon sama orang lain. Itu aja kok. Alah, berisik, kebanyakan ngomong. Ayo Bu, kita pergi. Ayo. Anejo. Syukron. Alhamdulillah, syukron. Syukron, Mister. Syukron. Kalau bisa, kita dapat kain penutup Ka'bah, Pak. Nanti kita jual di Indonesia kain penutup Ka'bah. Pasti laku keras, Pak. Semua orang pasti pengen membelinya. Kan kain penutup Ka'bah itu terkenal di seluruh dunia, Pak. Semua orang pasti pengen dapatkan khasiat dan manfaatnya. Terus? Lah kok terus sih, Pak? Ya kita colong. Sekarang? Aduh, Pak. Tahun depan. Ya sekarang. Kita umrohnya sekarang kok. Ayo. Bapak duluan. Ya Allah. Berikanlah rezeki hamba ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Cepat. Antum saja. Juna. Pak Ibrahim, itu bukannya Pak Salman sama Bu Rani. Kenapa mereka ditangkap petugas ya? Sarik. Kenapa dia ditarik-tarik? Jangan-jangan dia motong kain penutup Ka'bah itu. Sarik. Pak! Betul, kayaknya mereka ditangkap. Pak Haji Ibrahim, tolong kami. Tolong bilang sama polisi-polisi itu kalau kami terpaksa mengambil kain Ka'bah karena anak kami sakit parah, Pak Haji. Kami percaya kalau kain Ka'bah itu bisa memberikan kesembuhan buat anak kami.
Iya Pak Haji, karena memang tujuan kami umroh itu untuk kesembuhan anak kami lagi sakit parah Pak Haji. Kita udah berobat kemana-mana, udah ke banyak rumah sakit, tapi nggak sembuh juga Pak Haji. Jadi tolong Pak Haji, tolong kita. Baik, saya akan coba bicara dengan mereka. Tapi saya harap keterangan kalian itu jujur. Kami jujur Pak Haji, kami jujur. Kami nggak mungkin bohong Pak Haji. Makanya kami mengemis karena kami kehabisan dana buat pengobatan anak kami. Ya Pak. Sebentar, saya akan coba bicara. Saya sudah bicara dengan Askar dan atas belas kasihan mereka, kalian akan dilepaskan. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Haji. Terima kasih ya Pak Haji. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tapi ingat, kalau kalian tertangkap mencuri lagi, maka tidak ada ampun bagi kalian. Mereka akan memberikan sanksi penggal tangan buat kalian. Dan seandainya keterangan kalian itu bohong, mereka bersumpah demi Allah, maka biar Allah yang menghukum kalian. Iya Pak Haji. Kami berjanji kami tidak akan melakukannya lagi. Makasih ya Pak Haji. Makasih Pak. Mari Pak Haji. Iya Pak. Terima kasih ya Pak. Makasih ya Pak. Kami berjanji nggak akan mengulanginya lagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ini Pak? Gagal. Kain penutup Ka'bahnya malah disita sama polisi. Iya nih Bu. Bu, bagaimana kalau kita ngemis aja di sini? Biar kita pulang bawa duit banyak. Iya, satu-satunya cara cuma itu Pak. Kalau kita berani ambil kain Ka'bah lagi, nanti tangan kita dipotong. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana dengar tadi Bapak membutuhkan kain penutup Ka'bah untuk mengobati anak Bapak. Seberapa besar yang Bapak butuhkan kain itu? Tapi sebelumnya maaf Pak, Bapak ini siapa ya? Nama saya Jumadi. Ana asal Indonesia. Ana sudah lama tinggal di sini. Ana punya kain penutup Ka'bah itu Ana dapatkan 2 tahun yang lalu. Tapi tidak gratis. Ya, harganya sekitar 6.000 rial atau sekitar 20 juta rupiah. Mahal banget Pak. Bisa kurang nggak? Soalnya buat anak kita lagi sakit Pak. Iya. Kita udah kepepet banget nih Pak. Ya bisa sekitar 5.000 rial, 5,000 rial atau sekitar 17 juta rupiah. 17 juta Bu. Coba lihat, ada nggak uang segitu? Ya, ada Pak kalau 17 juta, tapi dijamin asli kan? Asli, dijamin asli. Ya udah Bu, kasih Bu. Ini kainnya Pak. Bagus, ajib. Alhamdulillah Bu, kita jadi kaya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak Salwan, Bu Rani baru pulang umroh. Iya nih. Enak ya udah pergi ke Tanah Suci, oleh-olehnya mana? Enak aja minta oleh-oleh. Kalian pikir saya pergi ke Mekah itu nggak pakai duit? Terus beli oleh-oleh itu nggak pakai duit? Sekarang coba ya kalian hitung. Kalau saya harus membelikan 1, 2, 3 oleh-oleh, berapa banyak uang kami yang terbuang sia-sia? Enak aja. Biasanya kan pulang dari umroh bawa oleh-oleh. Emangnya itu kewajiban? Dengar ya, asal kalian tahu, kita tuh di sana ibadah sepanjang hari. Boro-boro mikirin oleh-oleh. Buat minum kaki aja dari masjid, kita tuh rugi. Ya. Makanya, sekarang salaman lagi. Mumpung masih ada berkah.
Ayo, cepat. Sombong amat. Nggak apa-apa, nggak mau dapat berkah. Bro, Wan. tolongin gua bro. Bantuin gua bikin laporan renovasi keuangan masjid bro. Lu ngomong apa sih Wan? Besok pagi pengurus masjid minta gua datang bro. Mereka minta laporan keuangan renovasi masjid bro. Gua mohon bro, tolongin gua. Ini masalah hidup dan mati bro. Udah gampang itu Wan, gampang. Tenang aja. Ya, sekarang gue masuk dulu ya. Ayo Bu. Bro. Akhirnya kita bisa kaya raya dengan kain ini, Pak. Bukan kaya lagi Bu, tapi tajir melintir. Nah Bu, kita akan makin kaya kalau kain Ka'bah ini kita potong kecil-kecil. Terus kita bilang, setiap potongan ada khasiatnya. Sekarang ambil gunting Bu. Iya Pak. Kaya. Loh, kok malah main handphone? Guntingnya mana? Main handphone apaan sih, Pak? Rani tuh lagi ngirim pesan ke semua sosial media Rani. Kalau Rani jual kain Ka'bah. Nih, Rani upload di Instagram, di Facebook, di Twitter. Itu sosial medianya Bapak juga. Oh iya, oke. Bener Bu, mumpung masih hangat. Iya. Kita kan baru pulang dari Mekah kan? Masih bawa padang pasir gitu. Oke Bu, beres. Ada pesan Pak dari Mas Sigit. Ran, mau dong kain Ka'bahnya? Ada berapa banyak? Kemarin bos aku nyari. Dia berani bayar. Bu, kenapa Bu, kenapa? 200 juta, Mbak. 200 juta, Bu. 200 juta. Kita kaya Bu. Buruan balas Bu. Bilang, ini asli, banyak khasiatnya. Bisa wibawa, naik pangkat, naik rezeki. Udah cepet balas cepat. Balas gimana? Tangan Rani gemeter 200 juta. Aduh. Ya. Coba kamu cek lagi. Oke Pak. Mas Sigit, pokoknya dijamin kain ini asli. Baru kemarin pulang dari Mekah kita. Ya kan Bu? Iya Mas Sigit, kita susah payah lo dapat kain itu. Kemarin kita hampir masuk penjara dan tangan kita hampir dipotong sama polisi Arab. Tapi untung kita selamat dan dapat kainnya. Gak usah ragu Pak, kain ini asli. Apalagi khasiatnya Pak, bisa naikin wibawa, keselamatan, kesehatan. Pokoknya banyak deh Pak. Coba cek Haris. Bagus Pak, asli. Mas Salman, Mbak Rani, saya percaya kain ini penutup Ka'bah. Dan saya akan bayar langsung 200 juta sesuai perjanjian. Kalau nggak percaya, boleh dihitung lagi. Nggak usah dihitung lagi. Kami percaya kalau sama Mas Sigit. Ya udah, kami permisi dulu ya. Makasih ya Mas Sigit. Mas ya. Makasih Mas. Makasih ya.